kita kan udah nggak paham mengenai kolusi nepotisme. Ya kan putusan MK itu apa bukan kolusi kalau kita katakan itu pun hak dari MK untuk memutuskan itu dan itu binding, final dan binding. Tapi itu overall itu KKN sebenarnya. Jadi itu Mas Anan. Jadi saya katakan kembali lagi, buat kita ini nggak aneh. Memang kelihatan kita membiarkan pemimpin kita. Tapi suatu saat kita harus berani loh memenjarakan mantan pemimpin kita supaya negeri ini baik. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Sikap Presiden yang jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan memihak, tentu akan menimbulkan implikasi serius kepada seluruh perangkat dan jajaran pemerintahan di bawah kendalinya. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga aparat desa. Ini belum dihitung dengan lembaga-lembaga lain di luar kementerian yang juga sangat mungkin kemudian memiliki sangat mungkin tidak netral untuk memperjuangkan salah satu paslon tertentu yang tentu saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden. Mengingat posisi Presiden Indonesia itu memiliki dua fungsi utama, satu sebagai kepala negara dan satu sebagai kepala pemerintahan. Nah, dengan implikasi yang serius kepada perangkat di bawahnya, tentu ini juga akan menimbulkan berbagai potensi kecurangan di dalam Pilpres yang kian masif. Nah, untuk membicarakan soal itu, kita akan berbincang dengan Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga ditemani oleh Ade Irawan sebagai salah satu host di dalam acara ini. Pak Saud, apa kabar? Kaosnya keren, reformasi di korupsi. Ya, hari ini kita masih harus bicara itu kelihatannya. Karena ini kalau reformasinya saat ini kemana-mana gitu. Bukan reformasi dia nanti kan, Pak? Ya, sementara ini paling nggak saya bilang kalau dikorupsi itu berarti kan dimatiin, dikecilin, dikhianati, dianggap remeh. Terus kalau begitu etik, nggak ada etik aja. Oke, Pak Saud, sebelum kita ngomong soal pilpresnya, kan waktu itu Pak Agus Raharjo sempat membuka rahasia dapur dari komunikasi antara pimpinan KPK dengan Presiden. Dan itu hal yang disampaikan adalah ada sikap menghalang-halangi dari Presiden Jokowi untuk menangani kasus iktp di KPK. Nah, apakah Pak Saud juga sempat mendengar informasi itu atau memang itulah yang terjadi sebenarnya di dapur KPK selama ini? Kalau itu seperti yang sudah saya kemukakan di beberapa media bahwa itu pertama kali saya dengar itu kan waktu pada saat kita mengembalikan mandat. Jadi sekitar 2019 itu kita mau mengembalikan mandat karena undang-undang KPK dipaksakan undang-undang itu. Pada bagian lain kalau kejadiannya itu kan kita melakukan keputusan untuk kemudian melakukan penyidikan di kasus iktp itu kan 2017 Berarti cukup lama juga Pak Agus nggak menyampaikan. Tetapi kalau dari keterangannya Pak Laude menerima itu setelah sehari setelah beliau bertemu dengan siapa tuh, dengan yang di istana itu. Jadi maksud saya kenapa pada bagian lain Pak Agus tidak menyampaikan itu bisa jadi karena kasusnya sudah berjalan, bisa jadi. Tapi kemudian ketika Pak Agus bilang sambil turun kita ke bawah, mau turun di depan di lantai 15 itu, coba kita turun. Saya bapak dimarahin, hentikan, gitu kan. Yang mana tuh Pak? Kasus saya mau, itu. Ya udah terus kita nggak lanjuti pembicaraan karena saya pikir kasus sudah selesai. Cuma rupanya Pak Agus itu lebih kepada ini penilaian saya, lebih kepada kita nggak independen aja kayak begini gitu loh. Iya kan? Kita independen aja.
independen aja begini, apalagi nggak independen. Maksudnya Pak Agus itu kayak begitu. Itu yang mendorong dia. Karena memang kan jauh sebelumnya kita panjang dari pagi sampai sore kan, keturunnya itu udah sore ya. Menurut saya lepas maghrib ya. Pada bagian lain kan paginya itu sebenarnya saya kan udah mundur. Ya. Iya kan? Paginya itu kan saya mundur tuh. Yang surat circular note-nya banyak dibaca di media. Tapi pada tengah harinya kan Pak Agus datang. Mau masuk ke komplek BIN, waktu itu saya kan masih tinggal di komplek BIN, tapi kemudian nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, saya juga nggak tahu, kalau tahu saya masuk, saya suruh masuk. Siapa yang larang-larang masuk bertemu sama gua kan gitu kan. Tapi kalau masuk, mereka udah tunggu saya di tempat makan pecel, di depan makam pahlawan. Terpincuk itu Pak, langganan kita juga. Iya, itu kan keren itu pecel itu. Saya datang ke situ, jadi saya yang keluar. Ada Bu Basari, ada Laude, ada Pak Agus. Bilang Pak Saud, ya jangan mundur dulu lah, kan kerjaan kita masih banyak, bla 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 bla. Ibu juga bilang begitu ya. Ya akhirnya saya setuju, tapi mereka bilang udah, kamu istirahat dulu deh. Seminggu kita kasih katanya gitu. Udah pembantu bubar. Sorenya nelpon gitu loh. Seingat saya sorenya nelpon, siangnya jam-jam 3 gitu. Pak Saud, kita datang aja sini, kita mau ngembalin mandat ini. Nah itu kejadian berikutnya gitu, Mas. Oke. Pak Saud ini rambutnya udah numbuh lagi nih setelah kemarin gundul bersama ini. Diwawancara botak banget. Pak Saud, soal Firly nih, ini begitu menjadi perhatian sebagian mantan pimpinan KPK ya Pak Saud ya. Sehingga ketika kasusnya naik di Polda Metro Jaya, ini akhirnya ekspresi puncaknya itu ada pada pengundulan rambut ya. Keinget saya itu ada Pak Saud, ada Bang Abraham Samad juga gitu. Tapi Bang Laude nggak mau itu ya, nggak mau ikut ya Bang Laude ya. Nggak, mungkin sering muncul di asal rapat mungkin nggak enak botak ya. Biar kelihatan nggak. Kita diwakili Emerson ya, Nan. Kita diwakili Pak Emerson. Ya, gundulin. Kalau ICW sudah diwakili Emerson, yang sudah gundul sebenarnya dari sananya. Tapi tanggal itu ekspresi sampai gundulin rambut itu apa sebenarnya yang bisa diceritakan, terutama terhadap Firly Bahuri ya, yang dulu juga sebenarnya pernah bekerja bareng dengan Pak Saud dan teman-teman ya di era pimpinan Pak Agus Raharjo CS lah. Di dalamnya kan juga ada Pak Saud. Ya sebenarnya kembali lagi bahwa kalau pembicaraan itu sebenarnya kan ketika di grup WA itu kalau seingat saya sih pertama yang mengumumkakan itu Abraham Samad ya. Kalau di TSK kan yuk kita botak yuk gitu kan. Saya menanggapi cepet ya gitu. Karena maksudnya kan bentuk keprihatinan KPK yang sudah sangat terpuruk kayak begitu. Jadi saya memberi respon setuju gitu karena itu bentuk keprihatinan dan itu pasti dalam pikiran saya eye catching lah buat orang bahwa kita serius gitu ya. Jadi sekali lagi waktu itu kebetulan memang saya lagi di keliling-keliling kampus dengan Rocky Gerung, dengan Repli Harun, lagi di suatu desa lah gitu, ngobrol dengan petani. Malamnya itu kan nggak tidur tuh waktu Firly ditersangkakan tuh, malamnya itu saya udah dikejar-kejar media jam 12 karena diumumkannya seingat saya tengah malam ya atau jam 9-an gitu ya. Saya waktu itu tengah malam terbangun kok di HP banyak manggil-manggil kayak begini gitu. Nah, kan kita udah janji bahwa kita mau botakin kalau dipersangkakan. Tapi karena saya lagi di daerah, saya minta tolong aja sama petani di situ. Dalam sebutan petaninya bagus ya, ada jalan yang sudah di semen gitu. Terus ada ya saya cukup di situ sama beberapa teman-teman. Ada juga yang ikut dengan kita sering ya. Salah satunya itu Aksamama ya, dia ikut juga membotakin saya. Refli juga gitu. Jadi maksud saya adalah pesan yang mau kita kirim waktu itu adalah bahwa ini sangat serius dan kemudian saya dijadiin saksi ahli
Termasuk nanti tanggal 1 bulan 2 besok saya juga dipanggil lagi jadi saksi ahli khusus pasal 36 dan 65 dari Philly. Sebelumnya saya sudah dipanggil 3 kali juga untuk pasal yang lain. Jadi sebenarnya kebotakan itu juga diseriusin oleh kelihatannya mungkin bisa jadi ditanggapi juga sama Polri ya. Katanya Saud bisa jadi saksi ahli nih gitu. Kayaknya begitu gitu. Karena saya begitu dipanggil ke sana juga bilang, ini kalian serius nggak sih? Serius Pak? Gitu deh pembahasan. Pak Saud, siap Pak Saud. Ini statement yang terakhir dari Presiden ya, menyangkut soal ya bolehnya dia sebagai Presiden memihak dan ikut berkampanye. Kalau menurut Pak Saud ini mengejutkan, menghebohkan, mengkhawatirkan, atau sebenarnya sudah bisa diprediksi. Jadi biasa-biasa saja. Memang ya Jokowi seperti itu. Gitu. Iya, saya kemarin ditanya beberapa orang itu, Bang ini gimana? Kamu masih mau bicara-bicara Jokowi? Gue bilang capek, udah jangan diomongin. Tinggal berapa bulan lagi selesai, saya bilang gitu. Udah ya, bentar lagi juga selesai, bentar lagi berapa bulan lagi pemilu udah selesai itulah. Dia bilang, pas ada putaran 1, putaran 2. Ya jangan gitu dong Pak Saud, omongan Pak Saud juga sama dengan omongan yang lain nih. Kayak kompak-kompakan dia nyebut satu nama. Enggak, mungkin pikiran gue sama-sama dia gitu, dia tokoh politik ya. Tapi maksud saya gini loh, Bro Atan. Jadi gini loh ya, kalau kita kembali ke reformasi, karena kan makanya saya bilang ini saya pakai kaos reformasi di korupsi itu, kita kembali aja deh, Undang-Undang 28 ya. Undang-Undang 28 199. Itu kolusi sama nepotisme itu bisa dihukum 2 tahun, Mas Adnan. Coba deh lihat. Pasal saya lupa pasal 31, pasal 2 berapa itu. Iya kan? Itu kolusi sama nepotisme itu bisa dihukum 2 tahun. Jangankan korupsi. Nah sekarang kalau kita katakan kita belum bisa buktikan Jokowi korupsi ya. Hopefully suatu saat kayaknya bisa dibukti juga itu. Bisa jadi. Tapi maksud saya sekarang kolusi nepotismenya itu udah jelas. Nggak usah lah dulu kita bicara Undang-Undang 7 2017 yang kemudian di judicial review ya kalau nggak salah ya, bahwa asal itu tidak, bahwa presiden tidak boleh kalau ada saudaranya gitu. Nah itu kan inline dengan pasal Undang-Undang 28 199 bahwa itu nggak boleh karena Undang-Undang 28 itu masih berlaku. Cuma kita nggak pernah gunakan itu. Saya pikir suatu saat kita harus gunakan pasal itu supaya kolusi nepotisme bisa di negeri ini. Karena agak sulit juga. Kalau orang bilang nepotisme dan kolusi itu gimana Pak Saud? Ya kita mau debat 3 hari definisi kolusi nepotisme, ya kan? Itu kan sangat gampang dinilainya. Tapi kenapa gitu nggak kita jalanin gitu? Kesalahan kita sebenarnya. Ketika kita reformasi itu yang saya bilang reformasi di korupsi, reformasi swasta, ya orang dari suka-sukanya. Bahkan udah nggak paham mengenai kolusi nepotisme. Ya kan putusan MK itu apa bukan kolusi kalau kita katakan itu pun hak dari MK untuk memutuskan itu dan itu binding, final dan binding. Tapi itu overall itu KKN sebenarnya. Jadi itu Mas Anan. Jadi saya katakan kembali lagi, buat kita ini nggak aneh. Memang kelihatan kita membiarkan pemimpin kita. Tapi suatu saat kita harus berani loh memenjarakan mantan pemimpin kita supaya negeri ini baik. Saya pikir begitu Mas. Ya, oke. Ada aku boleh nanya atau tambah? Silakan. Ya, kalau belajar dari pemilihan kepala daerah, Pak Saud, ketika kepala daerah menyatakan mendukung kandidat tertentu, itu biasanya akan ada dua hal terjadi. Pertama, si kandidatnya memang menggunakan sumber daya negara, termasuk di dalamnya anggaran dan birokrasi, dan sumber daya kursif seperti aparat ya untuk memenangkan. Tapi ada juga misalnya kepala daerahnya ya bos statement tapi ditafsirkan oleh bawahan-bawahannya. Ya bawahan-bawahannya berarti dia menafsirkan ya harus memenangkan kandidat yang diusung oleh si bos-bosnya. Karena kalau kita lihat karakteristik birokrasi di kita biasanya kan akan ikut perintah pimpinan gitu ya. Nah, apakah dalam Pilpres ini potensinya bisa juga terjadi seperti di daerah-daerah gitu ya. Yang kita takutkan kan bukan keliling-kelilingnya ini ya yang mendukung, tapi
penggunaan sumber daya negaranya, ya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan kandidat tertentu gitu. Nah, apa yang mesti kita waspadai, Pak Saud? Ya, kembali lagi begitulah kalau definisinya leaders itu tidak menginspirasi, ya kan? Leaders itu yang disebutnya, apalagi kalau kita masuk ke sosiologi rakyat kita ya, paternalistik dan seterusnya. Kan sudah kita paham di negeri itu, di pegawai negeri terlebih, pegawai negeri termasuk sipil, militer dan polisi. Ya. Mereka kadang-kadang bosnya ganti topi aja dia bisa ikut ganti topi loh, ya kan? Iya. Ganti baju ganti gitu. Maka itu makan makanan bosnya kalau perlu diikutin gitu ya. Kalau bosnya ke daerah ini kita makanan ini sedia cari dong makanan yang di daerah itu. Nggak usah malu-malu lah kita bilang begitu. Kita nggak mengatakan itu juga nggak menjilat ataupun katakan cari perhatian dan seterusnya. Tetapi memang psikologi kita kayak begitu. Itulah perlunya seorang pemimpin. Anda harus bebas dari konflik kepentingan supaya sampai ke bawah itu ngikut semuanya gitu. Nah kalau kemudian sudah dari awal, coba dia lihat ya, yang namanya proses pemilu kan mulai dari pendaftaran ya. Sepanjang tahun itu kan proses pemilu sebenarnya. Proses pemilu nggak kita harus lihat di hari itu aja, sampai kemudian pelantikan. Proses pemilu itu mulai dari awal pembentukan undang-undangnya. Pembentukan undang-undangnya sudah kayak begitu. Ya kenapa tahun 2017 kemudian diubah. Presiden boleh berkampanye, itu ada juga disebut di bagian itu sebenarnya sudah bagian yang sebenarnya DPR sendiri nggak paham bahwa itu berpotensi konflik of interest. Jadi ketika kemudian kalau umpamanya saya sebagai pimpinan nasional membersihkan diri saya dari konflik kepentingan, ketika membaca draft itu pun saya bilang, nggak bisa gua soalnya ke depan ini gua selesai nih, atau gua ke depan ini gua mau main ikut lagi nih, kan ini kan 2017 tuh undang-undangnya, 2019 kan dia tahap kedua waktu periode kedua. Jadi maksud saya bagaimana sebenarnya kita bisa membebaskan konflik kepentingan itu kan persoalan utama kita. Jadi sudah sudah bisa kita pastikan dengan senyum aja pimpinan itu sering ditafsirkan oleh anak buahnya. Di dalam intelijen itu ada yang namanya element essential information. Itu dalam intelijen itu presiden batuk saja, itu intelijen itu harus memahami kenapa dia batuk. Ya kan itu pertanyaannya. Namanya elemen essential information. Kalau bahasa Indonesia sering di Indonesia kan oleh intelijen dalam negeri itu disebutnya UUK gitu ya. Jadi itu perintah. Dia senyumannya itu perintah, nggak senyum aja itu perintah gitu. Atau katakan dia nyoba mobil jalannya jelek. Itu sebenarnya perintah pada semua orang, itu ada jelek perbaiki gitu. Itu sudah otomatis. Jadi pakai teori apapun lah di dalam manajemen, nggak usah teori intelijen yang ruwet-ruwet itu ya, kompleksitasnya gitu. Teori manajemen yang sederhana aja, orang cenderung akan mengikut pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu, kalau antum itu mau jadi pemimpin harus bebas dulu dari konflik of interest, gitu kan? Iya kan? Jika tidak ada, kita diketawai sama Uni Eropa, makanya Ibu Sri Mulyani juga pusing kok. Kalau OECD itu kok sering nyinggung kita soal konflik of interest. OECD itu kan syarat utama kita dan konflik of interest dulu. Begitu kira-kira kalau dalam pikiran saya ya. Jadi sekali lagi, bagaimana sebenarnya ke depan? Makanya saya tadi ditanya, udahlah kita selesaikan aja lah ini kali ini. Kita mendorong perubahan aja lah gitu kira-kira. Pak Dan, aku boleh nanya satu lagi? Ya, silakan. Selama Bapak di KPK, kan biasa juga mengawasi proses pemilu maupun pemilu kada gitu ya. Nah, biasanya apa saja sih pola-pola korupsi politik gitu, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal, yang bisa kita jadikan sebagai pijakan rujukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi atau bisa diminimalisir gitu ya praktik-praktik yang sama dalam pemilu 2024 khususnya dalam Pilpres, Pak Saud. Mas Ade, yang sulit itu sekarang adalah bahwa ada resource yang harus dikeluarkan dalam kampanye itu. Ya kan, coba bayangin aja saya kebetulan kan dari Januari 2022 sampai bulan ini itu sebanyak kekeliling Indonesia, mulai dari Sulawesi,
mulai dari Sulawesi juga tuh, Tomohon sampai kemudian Manado, Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah udah saya keliling, itu dialog dengan mahasiswa. Kalau dihitung-hitung itu ya ada 300 kampus lebih. Karena kalau kita umpamanya di UGM kita bikin, atau katakanlah di Jogja, kan itu banyak, hampir semua kampus kita undang. Jadi maksud saya gini, dari dialog-dialog itu saya bisa menyimpulkan, mereka juga khawatir tentang bagaimana sebenarnya resource itu dikembangkan. Resource yang untuk melakukan campaign itu. Ya kan? Ada sampai di gang-gang tersempit pun ada sebuah golongan partai politik yang baru tumbuh dan seterusnya. Kita tanya resource-nya dari mana. Riset di KPK itu bisa sampai miliaran, ada 30 miliar. Itu untuk daerah tingkat 2 saja. Nah kemudian balikannya itu seperti apa gitu. Pada bagian lain, pasal 523 Undang-Undang 17, Undang-Undang 7 2017, udah disebutkan Anda tidak memberi janji aja nggak boleh. Pasal 523 coba dilihat lagi. Itu memberi sesuatu, memberi janji aja nggak boleh. Apalagi memberi susu. Ya kan? Kemarin ada memberi susu. Cuman jadi diributin kalau yang dilarang jadi Car Free Day. Nah, KPK pernah melakukan riset sebenarnya bagaimana cara mencegah itu. Itulah yang kita sebut waktu itu politik cerdas berintegritas. Sebenarnya itu agendanya kan dimulai tahun 2012. Di tahun 2012 kita kencengin lagi bagaimana dana partai politik supaya orang fokus. Di beberapa tempat saya bilang itu Pak Mahfud nangani 439 triliun, kasihkan 10 triliun ke parpol aja udah seneng banget itu, kebanyakan itu kan gitu ya, supaya resource-nya jalan. Ini kan salah satu politik cerdas berintegritas itu yang tahun 2022 juga mulai ditingkatkan lagi saya lihat. Tapi kemudian kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jadi pertanyaan Mas Adi tadi, bagaimana ini sebenarnya resource ini dipakai dan kemudian itu menjadi balikan ke belakang nanti? Ya dong, emangnya saya kalau mau kampanye dompet istri saya ambil, Mas saya mau campaign nih Mas, kita hemat-hemat dulu, makan ikan asin dulu 3 hari, nggak mungkin juga kan, pasti ada sponsornya gitu, iya kan? Jadi ini maksud saya, mungkin teman-teman dari ICW dan teman-teman divisi integritas dan seterusnya, Mas Aden, Mas Alan, Aku lebih cenderung udahlah forget lah di pemilu kali ini, udah kita cari pemimpin yang baru terus kita tata lagi, kita riset ulang dari negeri ini gitu loh. Jadi nah, kalau paslon 2 yang menang gimana Pak? Gimana Mas Adnan? Kalau paslon 2 yang menang gimana jadinya? Kan berarti melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Oh saya pikir nggak akan mungkin menang dia. Oke. Karena udah keliling-keliling ini ya Pak Saud ya. Ya putaran 2 aja nggak masuk. Saya ngajak mahasiswa itu ya, coba ya kamu teriak sekenceng-kencengnya siapa yang kamu jagokan, ya kan? Itu semua teriak gitu. Semua 3 nama itu disebut. Tapi nama paslon 2 itu cuma 1, 2, 3 orang, cuma teriaknya lebih banyak dia. Ya kan, salah intelektual ya. Jadi jangan harap juga kalau dia ngedrop dana banyak-banyak juga nggak akan dipilih. Saya kemarin masuk ke satu daerah, nggak usah sebut daerahnya, di sebuah pasar aja dia bisa ngasih 1 juta loh kepada pedagang. Minta tanda tangan. Saya nggak usah sebut daerahnya, wilayahnya, kabupatennya nggak usah. Anda bisa bayangkan, pedagang pasar aja dia berani 1 juta dan tanda tangan. Ya kan? Bagaimana di daerah lain? Saya nggak ngerti dan jabatannya lain. Pokoknya jabatannya bukan pedagang gitu. Jadi tapi rakyat sudah tahu yang gitu-gitu. Mereka terima dan mereka nggak akan pilih. Mereka juga capek, ya kan? Coba di beberapa daerah pasar semakin buruk, pasar semakin kotor. Kemudian mereka kalah saing dengan pasar-pasar besar. Mereka tidak dilindungi. Kan mereka sehari melihat itu bahwa ini sebenarnya sesuatu yang hanya statement aja. Kira-kira gitu Mas Adnan. Oke, jadi di permukaan kelihatan banyak sekali pendukungnya, tapi begitu kita ke lapangan sebenarnya dinamikanya sangat berbeda gitu ya, dengan apa yang kita lihat di permukaan lah gitu ya, kira-kira pas. Ya, yang lihat survei, kalau mau lihat survei itu survei yang kalau dilihat di TikTok gitu. Sekarang kan mereka udah nggak mempan lagi pakai buzzer. Kemarin juga ada beredar bahwa mereka mencoba menggunakan buzzer itu, TikTok sendiri udah paham kalau mereka pakai mesin. Kalau pakai robot mereka udah paham. Jadi mereka udah nggak bisa lagi. Kalau pakai robot udah nggak akan mampu untuk kemudian
bahwa mereka melakukan bla 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 bla. Coba kita lihat ya, searching aja ya. 1, 2, 3 orang yang mempunyai katakanlah sosial media, kemudian menanggapi paslon 1, paslon 2, paslon 3 gitu. Coba lihat komen-komennya. Itu bisa kita lihat 80% seperti apa mereka ngomong, sekian puluh persen seperti apa mereka ngomong. Jadi jangan lihat yang di permukaan saja. Kalau saya sih melihatnya begitu. Sampai hari ini saya masih berpikiran bahwa rakyat Indonesia ini rasionalitas tinggi, dan mereka sudah nggak mau bohongin lagi dengan statement-statement yang kayak begitu. Jadi yakin saja akan ada perubahan. Ya, kalau analisis saya sih perubahan itu as a matter of time, tinggal tunggu waktu saja. Oke Pak Saud, ini terakhir Pak Saud, soal KPK ini dihadapkan dengan kontestasi pilpresnya. Kita tahu KPK ini kan semakin kesini semakin dituduh memiliki agenda politik ya untuk kepentingan paslon, tentu dengan upaya-upaya penegakan hukumnya. Firly sudah out dari KPK, sudah ada ketua KPK baru yang harapannya publik ingin KPK itu ya balik lagi ke era sebelumnya. Nah, apakah mungkin KPK hari ini bisa memanfaatkan momentum untuk mengembalikan trust publik yang sudah hancur lebur pasca revisi? Dan bagaimana sikap dan kebijakan pimpinan KPK hari ini melihat potensi-potensi kecurangan pemilu yang sebenarnya bisa mengarah ke problem korupsi yang sangat besar di Indonesia, Pak Saud? Ya, Mas Antan, Mas Adi, bahwa saya melihat for the time being ada perubahan kecil ya, ada perubahan kecil di kepemimpinan yang 4 orang itu. Statement-statementnya, tapi juga terlihat dari kemarin mereka memanggil semua paslon untuk bicara anti korupsi, mereka kelihatan kehilangan kepercayaan gitu, kehilangan kepercayaan, malah dia lebih banyak ngomong dari paslonnya, ya kan kelihatan kemarin. Ini gimana kamu mendengar? Saya mau mendengar. KPK itu kan dari dulu judulnya itu kalau bertemu dengan orang itu KPK mendengar gitu, iya kan? Kalau hanya ngomong, rakyat juga tahu. Udah kamu kerja aja, nggak usah banyak ngomong. Kita juga tahu negeri ini udah kayak begini, gitu kan. Itu mereka juga banyak ngomong. Maksud saya, dengan posisi yang mereka masih sangat dependen itu, saat ini mereka tuh seperti pegawai negeri biasa. Which is itu menurut saya, ada perubahan memang sedikit saya lihat di kepemimpinannya. Tapi saya khawatir, karena memang mereka bagian dari pemerintah, mereka masih tetap nggak bisa seindependen kita dulu, gitu. Iya kan? Bahkan kita khawatir kalau dulu Pak Agus masih independen aja bisa dibilang hentikan. Saya khawatir sekarang malah jangan-jangan lanjutkan ya gitu kan, nyebut nama seseorang gitu. Kita nggak ngerti kan gitu ya. Jadi bisa diharap banyak gitu loh. Jadi maksud saya gini loh. Oke, Anies sudah berjanji 100 hari pertama harus mengembalikan undang-undang KPK. Terus kemudian dia ada di bagian lain dia mengembalikan novel CS ke dalam. Nah, hopefully dengan tempo secepatnya, tapi saya pikir itu pasti kuantikan Oktober 2024 nanti, masih panjang ya. Oleh sebab itu di masa yang pendek ini kita berimbau saja, please pimpinan KPK yang ada sekarang ini, daripada Anda berpakai pada undang-undang yang bisa diganti kapan aja, pakai aja value, pakai aja nilai. Nilai yang ada di KPK itu kan sudah masih ada di sana, 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, tanggung jawab, adil, dan seterusnya itu pegang aja itu gitu loh. Masa jadi kayak takut gitu loh. Walaupun pada bagian lain di Dewas ada nilai lain dari yang organisasi yang disebut mereka oleh IS KPK, Integriti, Sinergi, Kepemimpinan, Profesionalisme, dan Keadilan gitu ya. Itu aja dipegang. Tapi kan Dewasnya juga nggak bisa yang menjalankan itu. Jadi nilai-nilai yang ada di KPK itu sudah sedemikian rontoknya dan tidak jalan, ya kan? Bahkan untuk memberi tingkat Firly dia harus nggak confidence gitu loh. Padahal udah nilai IS KPK itu dilanggar. Jadi pertanyaannya Mas Adnan tadi, for the time being, oke, kita masih berharap mereka menjalankan sisa-sisa napas terakhir ya kan? Karena secara teoritis, seseorang mau dipakai juga lah, umurnya KPK itu juga nanti hanya sampai beberapa hari ke depan aja. Karena dia bagian dari pemerintah. Iya kan? Jadi secara teoritis juga umumnya tinggal beberapa hari aja gitu kan.
dari secara de facto de jure-nya, mungkin secara katakanlah dari sisi KUHP-nya, ya dia akan tetap menyelidiki sampai nanti Oktober. Tapi kalau Anda masih diwarnai oleh politik sebagaimana saat ini yang sedang terjadi, agak sulit kalau kita mengharap banyak bahwa mereka berada di posisi yang netral. Saya mendengar kemarin Alex ada agak berbeda ya. Saya lihat Alex ada quote and quote, ada keren juga. Kemarin dia ngomong bahwa namanya bansos itu bukan dari seseorang presiden, gitu kan? Nah itu punya potensi konflik. Nah ini saya anggap ini bagian wind change yang angin perubahan yang ada di KPK gitu. Apakah diikuti oleh pimpinan yang lain? Saya khawatir Alex kemarin karena di doorstop dia keluar omongan itu. Harapan kita kan itu datang dari konsepsi kepalanya bahwa Anda itu harus yang kita sebut sebagai berani, ya kan, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, dan seterusnya itu. Ya kita harap ada perubahan di sisa itu untuk kemudian ya 4 orang itu, walaupun mereka 4 orang, saya juga nggak ngerti kalau memutuskan gimana, karena itu kalau kolektif kolegial itu kalau di voting bisa 2-2 atau 3-1 atau saya nggak ngerti, tapi kita lihat ke depan, harapannya mereka mengubah nilai-nilai yang ada selama ini terlupakan untuk kemudian itu dihidupkan kembali walaupun undangnya masih undang-undang lama. Kira-kira gitu Mas Ade dan Mas Adnan. Udah Adnan. Pak Saud, berarti Pak Alex ini harus sering di doorstop ya? Ya, bisa. Karena saya pikir memang itu ya, saya pikir Alex ada berubah ya. Saya pikir kalau di doorstop dia bisa berubah. Nah itu mungkin yang terjadi selama ini. Bahwa kalau kan gini ya, Undang-Undang KPK itu kan mengisyaratkan, jangankan Undang-Undang KPK lah. UNCIC itu kan intinya adalah Anda memberantas korupsi itu kan syaratnya pertama itu adalah transparan. Ya nggak? Terus kemudian Anda bebas dari konflik of interest, kan begitu ya. Nah transparan ini kan salah satunya Anda harus bisa di doorstop orang kapan aja gitu. Ya sekarang kan kita nggak tahu sebenarnya. Anies yang sampai 19 kali di expose itu apa sih masalahnya? Kita masih tanda tanya loh. Iya kan? Apa masalahnya sampai kemudian ada persoalan dengan apa namanya Karyoto dan siapa satu lagi itu? Endar, ya kan? Karyoto. Nah, Karyoto dan akhirnya bermasalah kan? Jadi maksud saya ya sudah kita berharap kalau mereka di doorstop sesering mungkin sebaiknya begitu biar rumus transparan di dalam pemberantasan korupsi itu keluar sehingga di sisa nafasnya terakhir, sisa waktu ini mereka bisa mengubah stylenya, kemudian berada di posisi yang benar-benar netral sehingga kemudian harapan kita ya indeks persepsi korupsinya bisa naik. Saya nggak tahu nanti Januari keluar ya tahun ini. Besok ya tanggal 30 ya? Iya rencana gitu. Kita lihat lah semuanya bisa berubah, bisa fight. Pak Saud. Amin. Aminnya agak kenceng nih Pak. Amin. Jangan gue itu bagian gue. Saya sengaja kenceng. Kalau Pak Saud kan amin. Bukan amin Pak. Deh. Kalau Pak Saud kan amin, bukan amin kan? Oh iya. Orang Batak memang gitu. Iya makanya. Pak Saud kalau boleh pilih ke depan tetap mau jadi pimpinan KPK atau kepala BIN? Wih ngeri kali pertanyaannya. Saya kalau jadi kepala BIN nanti saya Adnan sama Ade saya jadi penasehat lah. Itu kan presiden ya. Cuman kan gini kalau KPK cukup lah udah ampun ya kalau KPK ampun. Kepala BIN lah ya. Itu presiden nanti mutusin. Siap. Nanti kita coba bantu untuk jadi kepala BIN berarti. Amin. Banyak yang harus kita ubah karena memang cara berpikir intelijen kita ini jangan jadi kayak intelijen yang ya gimana sih? Masa rakyat itu musuh negara. Saya kan ngalamin waktu saya ribut undang-undang KPK itu kan saya dianggap kayak jadi musuh negara. Ini gila nih. Mau jadi anggap musuh negara.
koruptor itu yang musuh negara, bukan gua gitu loh. Ya. Ada logika berpikir yang salah harus kita benahi, dan ya kita harus mendorong perubahan sampai muncullah tokoh baru nanti. Ya, gitu kira. Ya, Pak Saud. Terima kasih untuk insight-nya, sangat menggugah, sangat kritis, dan seperti biasa tajam. Sahabat Integritas, demikian bincang kita dengan Pak Saud Situmorang. Saya Adnan Topanusodo ditemani Ade Irawan undur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe channel kita, subscribe juga channelnya Pak Saud Situmorang, karena Pak Saud Situmorang juga aktif di sosial media, ya, bahkan TikTok juga punya gitu ya, akunnya Pak Saud. Kita jumpa lagi di lain waktu. Salam anti korupsi, sampai jumpa.